Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua sudah hadir. Episode pertama dari Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Saya yakin semua pemirsa sudah sama bersemangatnya seperti saya, Najla Shihab, yang kali ini kembali mendapat kehormatan untuk belajar bersama dengan Abi Quraish Shihab di acara baru di Metro TV ini. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya apa kabar tapi ketemu setiap hari gitu ya. Jadi mudah-mudahan kabarnya semua yang sedang menonton dalam kondisi sehat dan juga mengalami masa-masa yang tidak sulit di rumah ataupun di lingkungan masing-masing. Hari ini kita mendapat kesempatan untuk membahas topik yang sebetulnya sangat penting, Abi. Apa itu agama? Apa itu beragama? Banyak yang mungkin belum paham atau mungkin pemahamannya belum utuh dan benar, Abi. Boleh diterangkan, Abi, dimulai dari situ. Apa itu agama sebetulnya? Iya, baiklah kita mengambil sedikit gambaran. Kalau kita kembali ke bahasa, ada yang berkata agama itu terdiri dari kata a dan gama. A itu tidak, gama itu kacau. Tidak kacau. Jadi tidak kacau. Orang yang kacau itu tidak beragama. Okay. Hubungannya semuanya baik, indah, tertib kehidupannya. Itu satu. Nah, kalau dalam bahasa Al-Quran, agama itu dinamai din. Din. Din itu huruf-huruf yang terdiri dari dal, ya, dan nun. Itu menggambarkan hubungan dua pihak. Pembalasan dinamai din. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Ada hubungan antara yang membalas dan yang dibalas. Yang membalas lebih tinggi kedudukannya. Kemudian dain, hutang. Ada hubungan antara debitor dan kreditor. Yang memberi lebih tinggi. Nah, datang agama. Ada hubungan antara kekuatan yang diyakini sangat dahsyat yang mempengaruhi atau yang dapat mempengaruhi kehidupan setiap yang beragama. Kekuatan itulah yang dinamai Tuhan, dan ada hubungan dengannya. Hubungan itulah yang tercermin dalam ibadah. Unsurnya yang ketiga adalah percaya ada hari pembalasan. Semua agama, sekali lagi semua agama harus percaya ada kekuatan yang maha dahsyat, harus percaya bahwa ada pembalasan Tuhan baik dan buruk, dan harus ada hubungan antara seseorang dengan Tuhannya, siapapun dia. Dalam Islam, itulah yang kita namai ibadah. Itu agama. Nah, agama ini menurut dalam Islam, menurut Al-Quran, itu dinyatakannya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu ayat turun pada tanggal 9 Zulhijjah, 3 bulan sebelum Nabi wafat. Hari ini telah kusempurnakan agamamu. Kata akmaltu, sempurna, itu adalah sesuatu yang tidak bisa bertambah lagi. Berbeda dengan tamat. Tamat SD masih bisa berlanjut ya. SMP. Tamat SMP masih bisa berlanjut ya. Nah, kalau itu tamat. Kalau agama dinyatakan Tuhan akmaltu lakum dinakum. Kalau nikmat dikatakannya atmamtu. Karena nikmat bisa bertambah terus, tidak ada akhirnya nikmat Allah yang dapat diberikan kepada seseorang. Tapi agama sudah sempurna. Nah, agama ini adalah teks Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Itu agama. Pembahasan tentang makna teks-teks tersebut itu dinamai ilmu agama. Ilmu agama berkembang. Penafsiran berkembang. Keliru Anda kalau memahami penafsiran seseorang ulama, lantas meyakini bahwa itu pasti benar, lalu Anda berkata menyangkut penafsiran ulama lain bahwa itu salah atau pasti salah, sehingga dia keluar dari agama. Tidak. Agama sempurna, Quran dan hadis. Penafsirannya berkembang, terus menerus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat.
terus-menerus berkembang sesuai dengan pemikiran manusia. Terus-menerus berkembang akibat perbedaan budaya. Jadi bermacam-macam pemahaman agama. Ada yang ketiga, pelaksanaan agama. Boleh jadi satu orang faham agama, alim, kiai besar, tapi pengamalan agamanya kurang. Bisa jadi ada satu orang tidak mengerti ilmu agama dengan mendalam, tapi keberagamaannya luar biasa hebat. Jadi harus ada 3 dibedakan. Agama, ilmu agama, dan pengamalan agama. Itu saya kira, Ella, ya. Iya, iya. Dan mudah-mudahan justru lewat proses belajar seperti ini ya Abi, pada akhirnya kita memahami Islam secara lebih utuh dan juga insya Allah bisa mengamalkannya dengan lebih baik. Jangan kemana-mana dulu pemirsa, kami akan kembali tetap di Memahami Islam bersama Muhammad Quraish Shihab. Nah, Islam itu dari akar kata yang berarti penyerahan diri kepada Tuhan. Anda harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Tadi Abi sudah menguraikan unsur-unsur penting dalam Anda menolaknya, itu namanya Anda tidak Islam. Apa yang bersifat pasti itu? Kita ambil satu contoh, keesaan Tuhan. Kalau seorang dokter wajib sholat Jumat. Tapi kalau ada pasien yang harus dioperasi pada saat waktunya sholat Jumat, bagaimana? Dia pergi sholat atau dia operasi? pasti operasi. Kemanusiaan. Anak ini salah satu ciri utama dari ajaran Islam. Karena itu ciri yang lain kemudahan. Kalau itu sulit Anda lakukan, tidak mungkin Anda lakukan, maka ada izin untuk tidak melakukannya. Karena agama
buat manusia, bukan manusia buat agama. Ya, Dan ini karakteristik ajaran Islam yang seperti ini yang sebetulnya menunjukkan bahwa bukan hanya ada unsur-unsur ketuhanan gitu ya Bi, tapi ada unsur kemanusiaan, kemudian juga alam gitu ya, sifatnya yang universal, dan tadi Abi sempat katakan tidak memberatkan, itu juga bagian dari unsur bagaimana kita menjalankan agama Islam ini. Ya, karena tidak memberatkan, maka rumusnya begini. Kalau ada dua hal, satu memberatkan, satu ringan, dua-duanya boleh, pilih yang mana? Pilih yang ringan dong. Begitulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan justru itu yang menjalankan karakteristik agama ini, gitu ya, Bi? Karena ada ciri yang lain, yaitu moderasi gitu ya, Bi, yang memang juga berkaitan dengan pilihan-pilihan itu. Iya, kita cari yang ini. Jadi banyak sekali itu ciri-ciri. Dah bertahap. Agama ini juga bertahap. Oh, belum bisa begini sekarang. Udahlah, pelan-pelan bertahap hingga mencapai tingkat yang memuaskan. Ada orang baru masuk Islam, terbiasa minum minuman keras. Lepas lantas kita harus berkata, stop itu. Memberatkan dia. Maka lahir apa yang diistilahkan tadarruj. Dan itu kata ulama masih berlaku sekarang, karena dulu begitu. Oke. Pasti banyak pertanyaan nih, Bi, yang ingin dielaborasi lebih jauh dari uraian ini. Tetapi kita harus jeda sejenak, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Karena itu orang yang berdosa bagaimanapun, selama dia mengucapkan di hadapan orang lain bahwa saya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, dia muslim, walaupun dia bergelimang dosa. Terima kasih masih terus bergabung belajar bersama saya Najla Shihab dan Abi M. Quraish Shihab di acara Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kami terima lewat media sosial, tapi boleh ya saya yang nanya duluan, Ella dulu yang bilang nanya. Silakan. Tadi ingin elaborasi soal unsur-unsur agama, percaya pada kekuatan yang maha kuasa, kemudian juga keinginan mendapat pembalasan. Ella ingat Abi pernah jelaskan dan banyak yang mengutip juga bahwa dari lahir sebetulnya manusia itu sudah punya kecenderungan percaya gitu ya, Bi. Nah, itu bagaimana, Bi, menjelaskannya? Kemudian berkaitan dengan yang kedua tadi, mengharapkan balasan yang setimpal. Ada orang-orang yang mungkin dalam beragama ini menjalani dunia, tahu bahwa di dunia itu nggak ada adil, tapi ada dorongan nanti saya bales kalau udah di akhirat, mengharapkan keadilan yang sempurna di hari kemudian. Itu boleh nggak, Bi, melakukan hal yang seperti itu? Kita jawab yang pertama dulu. Dalam pandangan Al-Quran, manusia diciptakan Allah membawa fitrah ketuhanan, sudah percaya Tuhan. Itu sebabnya menurut penelitian sebenarnya kepercayaan tentang keesaan Allah itu mendahului kepercayaan tentang banyak Tuhan. Banyak penelitian. Dan itu dibuktikan oleh penelitian
Biar Tuhan juga tidak menuntut, tidak mau ambil hak Anda untuk memerintahkan Anda, maafkan dia. Tetapi dalam agama Islam, Tuhan menuntut Anda memaafkan. Karena Anda akan mendapatkan lebih banyak dari itu. Oke. Jadi nggak bisa dipisah-pisahkan ya teman-teman antara percaya pada kekuasaan dan kekuatan Tuhan, kemudian hubungan kita dengan Tuhan tadi, ketekunan beribadah, dan keyakinan kita bahwa akan ada keadilan di akhirat nanti, itu semuanya saling berhubungan sebetulnya. Jangan cuma mau beragama karena saya mau keadilan di akhirat gitu, nggak bisa, nggak percaya pada kekuasaan Tuhan. Nah, mudah-mudahan sudah lebih jelas untuk semua. Nah, ini ada pertanyaan dari pemirsa Abi di sosial media. Bagaimana Abi kita mengetahui apakah seseorang itu sudah masuk Islam atau masih Islam? Nah, ini karena kadang-kadang ya itu dia bukan Muslim gitu kan, Bi, atau udah nggak termasuk golongan kita. Nah, itu kadang-kadang mudah tuh, Bi, kita melabel atau mengucapkan hal-hal seperti itu. Nah, kriterianya apa sesungguhnya? Baik, kita lihat dulu. Kita dalam Islam ada yang orang yang berdosa bagaimanapun, selama dia mengucapkan di hadapan orang lain bahwa saya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, dia muslim walaupun dia bergelimang dosa. Jadi kita jangan gampang-gampang mengkafirkan orang. Selama dia ucapkan 2 kalimat syahadat, dia muslim. Iya, semoga mengikuti acara ini, belajar bersama lewat uraian-uraian Abi, membantu kita untuk memahami Islam, bukan hanya dalam konteks apa yang ada di Al-Quran atau yang dicontohkan dalam sunnah Nabi, tetapi Metro TV,